Film diawali dengan memperlihatkan seorang petugas Departemen Keselamatan Publik yang bernama Errol, di mana tugasnya adalah memantau, mengawasi, dan bahkan melakukan pendekatan secara psikologis dengan para mantan napi, dengan tujuan agar mereka tak mengulangi perbuatannya, atau bahkan dapat mengantisipasi jika mereka berniat mengulangi kejahatan serupa. Sejak tahun 1940, kejahatan seksual di Amerika terus meningkat kian harinya. Diperkirakan setiap 2 menit wanita dan anak-anak mendapatkan kekerasan seksual di Amerika Serikat. Karena itulah butuh pengawas seperti Errol untuk mengawasi para mantan napi kejahatan seksual agar tak mengulangi perbuatannya. Kebiasaan Errol yang selalu menginterogasi mantan napi ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama setiap harinya membuat sebagian mantan napi merasa tak nyaman. Karena itulah para napi membuat sebuah klub di mana mereka akan menyampaikan keluhan mereka tentang perilaku Errol. Dan rupanya laporan tersebut ditanggapi oleh kepala departemen yang bernama Bobby. Ia pun akhirnya memutuskan agar Errol pensiun lebih awal. 18 hari sebelum Errol pensiun, departemen kedatangan seorang wanita bernama Allison, di mana dialah yang akan menggantikan posisi Errol. Di sanalah Errol diminta mengajari semua yang ia ketahui pada Allison sebelum hari pensiunnya tiba. Hari itu Errol nampak memperlihatkan wajah yang muram. Ia merasa tak akan ada yang bisa bekerja sepenuh hati seperti dirinya. Setelah itu terlihat sebuah rumah trailer di tengah-tengah gurun, di mana kemudian terdengar suara teriakan seorang wanita yang tengah disekap seseorang. Hari pertama bersama anak baru, Errol membawanya ke tempat seorang mantan napi bernama Edmund. Seperti biasa, tujuan kedatangan Errol untuk memantau sekaligus mengantisipasi bila mana si mantan napi ingin kembali berulah. Sesampainya di sana, Errol melihat Edmund bersama seorang gadis remaja bernama Beatrice. Tentu ia merasa gadis itu hanya akan menjadi korban Edmund berikutnya. Melihat sikap Edmund yang tak kooperatif membuat Errol curiga kalau Beatrice kerap mendapatkan perlakuan kasar Edmund. Hal itu pun dikuatkan dengan penampakan salah satu gigi depan Beatrice yang patah. Get rid of him, okay? Sir, I tell her to. Namun Edmund menampik semua tuduhan tersebut. Ia bahkan meminta Beatrice membuka pakaiannya untuk membuktikan kalau tak ada memar di tubuh kekasihnya. Dan hal itu membuat Allison malu dan mengajak Errol pergi dari sana. Errol kemudian membawa Allison kepada mantan napi lain yang bernama Viola. Selain sebagai pemilik salon kecantikan, Viola adalah istri dari seorang penjahat bernama Paul yang telah dihukum mati karena telah menculik 3 gadis remaja dan memutilasi mereka. Errol mulai membacakan apa yang dilakukan Paul pada setiap korbannya, dan hal itu membuat Viola merasa sangat tak nyaman. Viola yang grogi bahkan sampai melukai kepala Allison. Setelah Errol pergi, Allison mencoba melakukan pendekatan pada Viola, di mana di sanalah Viola menjelaskan kalau dulu ia kerap mendapat siksaan dari suaminya. Ia juga adalah korban yang sama seperti korban lainnya. Sementara itu, Errol terlihat mengawasi mereka berdua. Entah kenapa firasatnya mengatakan kalau Viola menyembunyikan sesuatu. Sementara itu di tempat berbeda, seorang remaja bernama Harriet dikabarkan menghilang. Orang tuanya mengatakan kalau Harriet tak pulang setelah latihan berkuda. Berita tersebut rupanya sampai ke telinga Errol. Ia pun kembali teringat dengan Paul, di mana ia dikenal sebagai penjahat seksual tersadis di Amerika Serikat. Petugas bahkan menemukan banyak pakaian dalam wanita dalam lemarinya. Sebagai seorang pengawas mantan napi kejahatan seksual, ia telah mempelajari gelagat orang-orang tersebut. Firasatnya pun semakin terasa saat mantan napi ini ingin kembali berulah. Dan saat ini entah kenapa, ia merasakan hal itu pada Viola. Errol kemudian memberikan Allison 2 buah buku, di mana buku tersebut akan menjelaskan sepak terjang Paul dan juga Viola yang telah membuat banyak remaja menghilang. Setibanya di rumah, Allison mulai membaca-baca buku tersebut, di mana dijelaskan kalau Paul meniti karirnya sebagai seorang psikopat sejak lulus SMA. 3 pelajar berhasil ia dapatkan dan hal itu membuatnya ketagihan.
Hari berikutnya saat di restoran, Errol menemukan koran yang memuat kabar menghilangnya Harriet. Paul merasa seseorang dengan sengaja meninggalkan koran tersebut untuknya. Dari situ Errol merasa kalau seseorang ingin meminta bantuannya untuk menemukan gadis malang tersebut. Ariel lalu mendatangi kediaman Harriet yang saat itu sedang berkerumun beberapa petugas. Namun seorang sheriff wanita bernama Shelby meminta Errol tak ikut campur karena itu adalah tugas si sheriff. Errol berusaha menjelaskan kalau mungkin data-datanya dapat membantu, tapi Shelby tak peduli dan memintanya meninggalkan TKP. Sementara itu, Ellison melihat ibunda Harriet nampak begitu terpukul akan kehilangan putrinya. Keesokan harinya, Bobby memanggil Ellison, di mana ia dilarang ikut campur dalam urusan penyelidikan kasus orang-orang hilang, termasuk menghilangnya Harriet. Keikut campuran Errol dan juga Ellison dianggap mengganggu proses penyelidikan polisi. Ellison mengatakan kalau Errol yakin salah satu mantan napi bisa jadi adalah pelakunya, tapi Bobby tak menerima alasan tersebut. Ia kembali menekankan kalau urusan orang hilang itu adalah tugas polisi dan bukan tugas mereka. Ellison lalu menyampaikan hal itu pada Errol, akan tetapi Errol tak peduli dengan ocehan atasannya. Ia yakin kuat kalau salah satu mantan napi di daftarnya kembali berulah. Tanpa mempedulikan teguran atasannya, Errol membawa Ellison ke tempat Harriet biasa latihan berkuda. Berdasarkan laporan petugas, salah satu sepatu berkuda milik Harriet ditemukan di sana. Errol lalu menanyai beberapa orang di sekitar sana. Salah satu dari mereka mengatakan Harriet sempat berbicara dengan seseorang yang mengendarai mobil putih buatan Jepang. Berbekal informasi tersebut, Errol mulai menyisir satu persatu napi dalam daftarnya yang memiliki mobil Jepang berwarna putih. Ia mulai menginterview satu persatu dari mereka, namun tak ada satupun yang mengarah pada si pelaku. Hingga ketika malam tiba, mereka mendatangi salah seorang mantan napi bernama Castis di sebuah gedung tua. Saat mereka masuk, rupanya gedung tersebut memang kerap dipakai untuk tempat kegiatan-kegiatan terlarang. Mereka pun mulai menyisir setiap lorong untuk menemukan orang yang bernama Castis. Sementara itu di salah satu ruangan, rupanya orang yang bernama Castis tengah melakukan pemotretan pada seorang model. Dalam penyisirannya, Ellison melihat satu ruangan yang digunakan untuk pencetakan foto, di mana ia menemukan banyak foto gadis-gadis remaja yang disiksa dan dalam kondisi tanpa busana. Ellison segera mencari Errol, namun rupanya Castis mendengar kedatangan mereka. Sontak ia keluar meninggalkan gedung dan berhasil melarikan diri. Errol pun berhasil mendapatkan beberapa roll film milik Castis. Keesokan harinya, Errol membawa beberapa film yang ia ambil dari gedung Castis ke sebuah percetakan, di mana setelah dicetak terdapat beberapa foto potongan kaki. Errol berasumsi korban Castis lebih dari satu orang, dan dari foto gadis remaja yang ia temukan, besar kemungkinan Harriet masih hidup, karena gadis di foto tersebut bukanlah Harriet. Di malam harinya, Errol mampir ke tempat Ellison. Saking capeknya, ia pun ketiduran di sofa. Ellison lalu mencoba tidur, akan tetapi tiba-tiba seekor anjing masuk ke kamarnya. Errol yang berusaha mengusirnya pun terkena beberapa gigitan di tangannya. Dan ternyata anjing tersebut adalah utusan Castis. Errol lalu menemui seorang mantan napi bernama Owen. Di sana, Errol pun mengutarakan maksudnya. Ia ingin Owen memberitahu di mana Castis berada. Awalnya Owen tak mau membantu, akan tetapi Errol mengancam akan membuat hidupnya menderita jika ia tak mau mengatakannya. Akhirnya Owen pun mengatakan kalau ia tak tahu persembunyian Castis, tapi ia tahu siapa yang ada di foto tersebut. Dengan sedikit usaha, Owen berhasil mendatangkan remaja di foto yang ternyata masih hidup. Gadis itu bernama Nadine. Nadine mengatakan kalau ia hanya seorang model dan ia mengaku pemilik salon yang bernama Viola memperkenalkan dirinya pada Castis. Errol lalu mendatangi kediaman Viola, namun sayang ia tak ada di rumah. Kesempatan itu pun mereka gunakan untuk mencari beberapa petunjuk.
Di sanalah kemudian Errol menemukan sebuah ranjang rahasia yang tertempel di tembok. Tak sampai di situ, Errol juga menemukan satu album yang memperlihatkan Viola tengah mengikat korbannya. Dan dari situlah mereka beranggapan kalau menghilangnya Harriet berkaitan erat dengan Viola. Saat tiba di restoran, Errol kehilangan selera makannya karena di depan mata ia melihat pasangan muda-mudi tengah berciuman. Errol lalu mendatangi mereka dan mengatakan kalau mereka tak pantas melakukan itu di depan umum. Hal itu rupanya membuat si pria tak terima dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Beberapa polisi yang ada di sana berhasil melerai dan membawa Errol ke hadapan Bobby. Mendengar laporan tersebut, detik itu juga Errol diminta mengemasi barang-barangnya dan keluar dari kantor. Ellison berusaha membela Errol dengan mengatakan kalau Errol menemukan titik terang dalam kasus menghilangnya Harriet, di mana kecurigaannya mengarah pada Viola dan juga Custis. Namun Bobby mengatakan kalau mereka harus menghentikan penyelidikan tersebut karena Harriet tak diculik tapi ia kabur dari rumah. Bobby menambahkan orang tua Harriet baru saja menelpon dan mengatakan kalau mereka menerima telepon dari Harriet yang katanya Harriet kini sedang berada di California. Takut kehilangan pekerjaannya, Ellison pun tak berani membantah apa yang Bobby katakan. Di malam harinya, Errol mendatangi Ellison dan memintanya tak percaya dengan apa yang Bobby katakan. Ia yakin sekali Harriet disekap dan dipaksa menelpon orang tuanya. Namun rupanya Ellison lebih percaya dengan Bobby dan takut kehilangan pekerjaannya. Ia juga menganggap Errol memiliki masalah pribadi dengan para mantan napi yang ada di dalam pengawasannya. Errol berusaha menjelaskan namun Ellison malah mengusirnya. Tak lama kemudian Ellison mendengar suara tembakan dari luar rumah. Ellison berlari keluar dan mendapati Errol hanya menembak kaca mobil dan hal itu membuatnya sedikit lega. Ellison berusaha menenangkan Errol yang terlihat begitu tegang. Ia meminta Errol melupakan semuanya karena itu bukan tugasnya lagi. Tapi Errol mengatakan seorang remaja menghilang dan ia bertekad membawanya pulang. Ia mengatakan kalau hanya ia yang mampu menemukan gadis tersebut. Ellison lalu meminta Errol untuk berjanji kalau setelah misi kali ini ia akan mengakhiri urusannya dengan para mantan napi. Dan sepertinya Errol tak keberatan dengan kesepakatan tersebut. Keesokan harinya Errol membawa Ellison ke lahan tandus, di mana di sanalah dulu Paul mengeksekusi setiap korbannya. Ia yakin tulang belulang para korban masih banyak tersebar di tanah kering tersebut. Errol lalu masuk ke sebuah rumah yang dulu adalah milik Paul. Setelah menyisir rumah kosong tersebut, Errol melihat potongan tangan dan juga ceceran darah, di mana setelah diikuti rupanya mengarah ke basement. Sembari menunggu Ellison yang pergi mengambil senter, Errol pun turun ke basement. Dan di sanalah ia kaget ketika melihat satu mayat seorang wanita. Dan dari tato di tangannya, Errol teringat dengan wanita yang bernama Beatrice. Tak lama Errol dikagetkan dengan seseorang yang keluar dari persembunyian. Errol mengejarnya namun sayang pria itu berhasil kabur. Tak jauh dari sana, Ellison melihat Custis tergeletak dengan leher tergorok. Errol yang kemudian datang berusaha menanyakan apa yang terjadi. Namun Custis rupanya sudah benar-benar sekarat dan tak mampu berbicara. Mereka kemudian melanjutkan pengejaran di mana mereka kini semakin yakin kalau Viola ada di balik menghilangnya banyak remaja termasuk Harriet. Ellison menduga Edmund dan juga Custis adalah orang bayaran Viola untuk menculik para remaja lalu memuaskan fantasinya. Rupanya dugaan Errol tak meleset. Di tempat berbeda rupanya Harriet sedang disekap oleh Edmund dan juga Viola. Sesaat kemudian Edmund mencekik Viola. Namun fakta sebenarnya Viola sendirilah yang minta dicekik dengan sekuat tenaga. Dari situ bisa disimpulkan kalau Viola memiliki satu penyimpangan, di mana ia mendapatkan kepuasan saat disiksa. Tak cuma itu, ia pun meminta Edmund menyiksa Harriet dengan cara memotong-motong tubuh wanita tersebut.
Errol lalu pergi ke sebuah klub curhat para mantan napi. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Edmund dan Viola saat ini dari para mantan napi yang lain. Karena tak ada yang mau bicara, Errol terpaksa mengancam akan menembak Louis. Dan akhirnya salah seorang dengan terpaksa mengatakan di mana persembunyian Viola. Saat itu juga Errol bersama Ellison menuju ke sebuah gurun di mana biasa dipakai sebagai kuburan mobil. Di sana Errol mencoba melemparkan pandangannya ke segala arah. Namun yang ia lihat hanyalah bangkai mobil. Sementara itu tak jauh dari sana Viola terus memaksa Edmund untuk memotong-motong kaki Harriet. Terlihat Edmund begitu tunduk akan perintah Viola. Sesaat kemudian rupanya teriakan Harriet samar-samar sampai ke telinga Errol dan Ellison. Ia lalu meminta Ellison menelpon bantuan dan berjalan mengendap mencari sumber suara. Now's the time. Call for help. Sayangnya saat mengambil golok, Edmund mengetahui kehadiran Errol. Tentu hal itu membuat Viola tersentak kaget. Errol akhirnya berhasil menangkap suara teriakan Harriet dari sebuah mobil trailer. Edmund yang berusaha kabur pun akhirnya berhasil tertangkap. Akan tetapi sesaat kemudian Viola menembak Edmund. Ia lalu keluar dan mengaku kalau ia dipaksa membantu Edmund melakukan aksinya. Tentu saja Ellison tak percaya. Ia lalu masuk dan tanpa ia ketahui Viola sudah menyembunyikan pisau di tangannya. Dan saat Ellison lengah, Viola menyerangnya, namun beruntung Errol datang tepat waktu. Errol kemudian membawa Viola pergi dan memaksanya menunjukkan di mana ia menguburkan gadis yang bernama Abigail. Viola lalu membawa Eros ke sebuah tempat, di mana di sebuah lahan, Errol menemukan sebuah tengkorak dan juga tas Abigail. Errol lalu mengambil pistol dan berniat menghabisi Viola yang sudah semakin tak waras. Ia benar-benar tak habis pikir kalau wanita semacam Viola punya sisi psikopat sadis semacam itu. Errol! Pull the trigger. Ellison lalu datang dan berusaha menenangkan Errol. Ia mengatakan kalau Harriet masih hidup dan jika ia membunuh Viola, itu berarti ia tak jauh berbeda dengan para psikopat lainnya. Setelah itu seperti kehilangan kewarasannya, Viola lalu merangkak dan mengatakan kalau ia memang mengubur semua korbannya di gurun tersebut. Ellison yang sudah sangat kesal langsung menampar wanita tersebut sampai pingsan. Film diakhiri dengan penyerahan Harriet ke keluarganya dengan penuh rasa haru. Dan terlihat kemudian Ellison duduk di meja kerja Errol. Dan kini semua mantan napi kejahatan seksual berada dalam pengawasannya. Jadi sebetulnya menjadi staf pengawas ratusan para mantan pelaku kejahatan seksual membuat Errol merasa geram ketika melihat para mantan napi kembali berulah. Ia merasa prihatin melihat betapa pedihnya perasaan orang tua melihat putri remaja mereka tak pulang ke rumah selamanya. Dan mereka bahkan tak sempat mengucapkan selamat tinggal. Karena itulah Errol begitu ketat mengawasi dan terus-menerus memantau perilaku setiap mantan napinya. Tentu saja dengan tujuan agar menjaga para napi tersebut tak kembali berulah. Meskipun mendapatkan penentangan dari atasannya yang dianggap meresahkan para mantan napi, ia tak peduli. Ia yakin dengan mempelajari watak mereka setiap harinya, Errol mampu membaca jika si mantan napi berniat mengulangi perbuatannya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.